Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Dari RPP yang Bu Erna buat, yang Bu Erna kirim ke saya. Silakan Bu Erna melakukan sebuah pembelajaran dan garis besarnya saja tanpa siswanya adalah saya. Silakan Bu Erna, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, Ibu Guru akan mengabsen kalian. Bagaimana ketua kelas? Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam. Adapun subtemanya adalah melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah. Sebelum itu Ibu Guru putarkan video ya, kalian simak baik-baik. Ya, baiklah anak-anak, Lanjut. setelah kalian menonton video, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, baiklah. Kembali lagi Bu Guru bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa itu sejarah? Untuk apa kita belajar sejarah? Apa manfaat dari sejarah? Ya, setelah Ibu Guru mendengar pemaparan dari kalian mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah, kita masuk pada inti pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menceritakan sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Siap-siap anak-anak, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan berdiskusi. Jadi, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, di sini saya akan membagi menjadi 6 kelompok. Ya, coba perhatikan anak-anak. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal. Ya. Coba perhatikan, di sini ada kertas yang Ibu Guru sudah sediakan. Silakan kalian maju ke depan untuk mengambilnya. Silakan kalian baca apa isi pertanyaan dari kertas tersebut. Setelah itu, kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada lembar jawaban tersebut. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan
hasil diskusi kalian. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok yang lain boleh menanggapi dari jawaban kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tentu setelah kita mempelajari sejarah berdirinya Bani Umayyah, ada hikmah yang dapat kita petik dari sejarah tersebut. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kesimpulannya adalah mempelajari sejarah Bani Umayyah. Yang pertama, nilai yang dapat kita petik adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencontoh semangat penuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita sambung minggu depan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, tanya jawab, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran kolaboratif ya. Iya, Bu. Oke, bisa Ibu jelaskan tentang pembelajaran kolaboratif itu apa? Iya, baiklah dalam pembelajaran yang disebut dengan 4C, yang dimana berisi kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan satu lagi kreativitas. Ya, kalau kolaborasi itu diharapkan setiap peserta didik itu mampu untuk berkomunikasi dengan teman yang lain untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh ibu guru. Kolaborasi. Kemudian, kalau di kurikulum Merdeka Belajar, kita melihat bahwa ada yang disebut dengan P5. Di dalamnya terdiri dari 6 elemen. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, kemudian lagi berakhlak mulia, yang kedua mandiri, kemudian gotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian yang keenam itu adalah berkebinekaan global. Ya, jadi yang masuk collaboration itu adalah bergotong royong. Ya. Oke. Dalam melakukan sebuah pembelajaran, Ibu pasti menggunakan TPACK. Technological, Pedagogic, Content, Knowledge. Oke. Bisa Ibu jelaskan tentang TPACK tersebut? Silakan, Bu. Pedagogik, TPACK. TPACK adalah pembelajaran di mana peserta didik dituntut pula untuk menguasai bidang teknologi yang dapat membantu proses dalam pembelajaran, baik peserta didik maupun pengajar. Teknologi tersebut misalnya seperti komputer atau laptop,
Kemudian mampu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan pada perangkat komputer ataupun HP, proyektor, dan LCD. Oke, itu tadi pertanyaan kedua ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Dalam RPP, dalam modul ajar yang Ibu gunakan, apakah di dalamnya terdapat HOTS Iya, Bu. pada bagian mana, Bu? Hoax itu Masalah lihat RPP ya. Di bagian mana, Bu? pada bagian peserta didik mampu menguraikan sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Di dalam modul ajar yang saya buat, terdapat bentuk HOTS, di mana di situ ada soal yang menggunakan level kognitif level 4. Pada soal tersebut, peserta didik dapat menguraikan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian bentuk hoax yang kedua pada soal, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai yang dapat dipetik dari mempelajari sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Itu saja, Bu. Santai, Bu, santai. Relax. Iya. Pada ranah kognitif level 2, menunjukkan kedua, mempresentasikan kedua juga, kemudian mengambil kesimpulan juga kedua, menganalisis keempat. Peserta didik mampu menganalisis sejarah perkembangan Bani Umayyah di Damaskus, misalnya yang menganalisis tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi, kemudian lagi pada bidang pengetahuan atau pendidikan, pada bidang sosial, keagamaan. Jadi kata operasional menganalisis masuk pada level 4. Oke. Pertanyaan keempat. Oke. Yang saya mau tanyakan ini terkait dengan adakah yang namanya HOTS ya? Iya, Bu. Ada juga yang namanya LOTS. Ini sesuai levelnya ya. Penggunaan LOTS, penggunaan HOTS itu tergantung levelnya nanti aja. Iya, Bu. Sekarang yang saya mau tanyakan sama Ibu adalah terkait dengan LOTS dengan HOTS, apa kepanjangan dari LOTS dan apa kepanjangan dari HOTS? Kalau HOTS itu pertanyaan bersifat penalaran yang tinggi. Kepanjangan, Bu. Kepanjangan HOTS adalah Higher Order Thinking Skill atau dikenal dengan keterampilan berpikir tinggi. Oke. Itu menurut Ibu ya. Thinking Skill. Kalau LOTS?
lots, lower order thinking skill. Tanya lagi yang terakhir. Pada soal HOTS, dia menggunakan ranah kognitif. Iya, Bu. Kalau menggunakan ranah kognitif, berada pada level keberapa? Level keempat, kelima, keenam. Sebutkan, jangan cuma menyebutkan level keempat lima Iya, nantinya. Apa ya. level keempat itu? Bapak Ibu kan guru ya? Iya, Bu. Nah, Level keempat itu menguraikan, menganalisis. Level kelima mengevaluasi, membandingkan, menilai, memprediksi, memilih, kemudian apa lagi ya? Menugaskan, menafsirkan. Iya. Mencipta, kemudian. Kalau level keenam, mendikte, membentuk, meningkatkan, menggabungkan, membatas. Kemudian lagi CM6, mencipta, mengkonstruksi, memperjelas. Ibu Erna sudah selesai ujiannya. Silakan di stop perekamannya. Terima kasih, Bu. Minta maaf. Ya. Insya Allah lulus, Bu ya. Iya, Bu. Stop recording. Assalamualaikum, Bu. Ya. Pak, surat. Tunggu dulu, saya bukakan surah An-Nisa ayat 1 sampai ke 2. Silakan Bu Erna. Iya, Bu. Surah An-Nisa Ayat 1 sampai 2. Ya. sampai 2. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum
innahu kana huban kabir. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu Irna, silakan di stop recordingnya, kemudian ditutup. Ibu silakan keluar ya. Ya, assalamualaikum Bu.